Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 181. Sepertinya kamu tidak menyadari bahwa doktermu hilang. Lian berkata dengan bercanda. Jika kamu berani menyakiti dokter, maka aku akan mengupas kulitmu. Klose tiba-tiba menjadi geram. Hal ini juga masuk akal. Dokter sangat penting di medan perang. Jika tidak ada dokter, angka kematian akan meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, seringkali para pemimpin lebih memilih mengorbankan satu atau dua unit lain untuk melindungi dokter. Jangan khawatir, dia masih hidup dan sehat sekarang, tapi aku tidak tahu bagaimana kondisinya nanti, kata Lian. Klose segera menenangkan diri dan bertanya, apa yang kamu inginkan, katakan saja padaku. Peta itu. Saya tahu peta itu ada pada salah satu dari Anda. Selama Anda menyerahkan peta itu, saya akan mengembalikan dokter itu kepada Anda. Klose sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, oke, saya akan memberikan petanya. Tahukah Anda lokasi gerejanya? Saya akan menunggu Anda di sana. Oke, sudah beres. Lian menjawab. Gereja tersebut terletak di ujung timur kota, namun Lian tidak pergi ke gereja tersebut, melainkan menggunakan teropong night vision untuk mengamati pergerakan musuh di seberang. Pasukan khusus mulai mundur. Setelah mundur hampir 300 meter, sesosok hitam merangkak keluar dari reruntuhan. Penembak jitu. Lian sedikit terkejut, tapi juga sedikit beruntung. Jika Anda tidak memperhatikan penembak jitu dan terus berlari keliling kota, cepat atau lambat Anda akan mengenai senjata lawan. Begitu Klose muncul, dia memerintahkan, berhenti menggunakan komunikator dan gunakan sistem penentuan posisi GPS untuk menentukan lokasi anak itu. Melihat musuh mengambil tindakan, Lian tersenyum dan berkata, saya tahu kamu tidak akan begitu bisa dipercaya. Melompat dari atap, Ang Li melemparkan komunikator pasukan khusus ke dalam rumah, berbalik dan mundur 80 meter, naik ke rumah lain dan bersembunyi. Pasukan khusus menggunakan sistem penentuan posisi komunikator untuk menemukan lokasi persisnya dengan cepat. Klose mengulurkan tangan dan mengetuk tangki itu, dan berkata dengan wajah berat, ledakan dia. Mencicit. Laras tangki diputar dan posisi koordinat dengan cepat disesuaikan dan dikunci. Tum, tum. 2 peluru ditembakkan secara berurutan, dan lokasi komunikator berada rata dengan tanah. Jika Ang Li tidak dipindahkan terlebih dahulu atau masih memakai komunikator pasukan khusus, dia akan menjadi umpan meriam saat ini. Apakah orang itu sudah mati? Seseorang bertanya. Klose menggelengkan kepalanya dengan wajah berat, saya merasa dia masih hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang Klose. Aku akan memancing anak itu pergi. Kamu tentukan dulu lokasi dokternya dan cari cara untuk menyelamatkan dokter itu. Ya, pasukan khusus menjawab. Temukan lokasi dokter. Pasukan khusus juga menggunakan komunikator untuk menemukan lokasi dokter. Ayo kita bertindak, perintah Klose, lalu berteriak keras, aku baru saja memberimu pelajaran. Aku akan menunggumu di gereja. Kalau kamu mau peta, datang saja. Lian tersenyum tipis dan mulai berpindah posisinya, bersembunyi di sebuah rumah dekat dokter dan menunggu pasukan khusus datang. Dari 30 pasukan khusus, hanya tersisa 13 kecuali Klose. 6 di antaranya bersembunyi di dalam tank sementara 7 lainnya pergi menyelamatkan dokter. Ketujuh orang itu maju dalam formasi 3 di depan dan 4 di belakang. Mereka sangat berhati-hati dan hanya bergerak maju setelah memastikan lingkungan sekitar aman. Setelah sampai di lokasi dokter, salah satu dari mereka pergi untuk memastikan, sedangkan sisanya bersembunyi di balik bunker untuk berlindung. Lian berada di pihak musuh dan tidak terburu-buru menembak. Sebaliknya, dia menunggu prajurit pasukan khusus menemukan dokter dan membawanya keluar dari reruntuhan sebelum mengambil tindakan. Kali ini Ang Li tidak menggunakan senapan Mosin Nagant, melainkan senapan sniper yang diambil dari pasukan khusus. Senapan ini menggunakan amunisi asli dan dapat membunuh lawan dengan mudah. Lian tidak membidik kepala lawannya, tapi ke kakinya. Terjadi tembakan, dan prajurit pasukan khusus yang membawa dokter tim tersandung dan jatuh ke tanah. Peluru tersebut mengenai betis kanannya, diduga merusak tulang dan membuatnya tidak dapat berdiri. Bah bang bang. Pasukan khusus lainnya segera membalas, tetapi mereka tidak dapat menentukan lokasi spesifik Lian sama sekali. Ang Li dengan tenang mengganti senapannya dan sekali lagi menggunakan senapan Mosin Nagant yang dilengkapi dengan peluru yang dimodifikasi. Dua pasukan khusus bergegas keluar dari belakang bunker dengan resiko kematian, mencoba menyelamatkan anggota tim yang terluka dan dokter. Inilah yang diinginkan Ang Li, membiarkan pasukan khusus keluar dari belakang bunker. Puff, puff. Setelah 2 suara berturut-turut, 2 prajurit pasukan khusus yang bergegas keluar terjatuh satu demi satu begitu mereka berlari ke arah rekan mereka. Jangan datang ke sini, tinggalkan kami sendiri. Teriak prajurit khusus yang terluka itu. Saat ini, pasukan khusus lainnya juga menyadari bahwa Lian sengaja melukainya. Jurus ini sangat umum dalam pertarungan penembak jitu. Target yang terluka menjadi umpan, dan mereka yang mencoba menyelamatkannya dibunuh satu persatu. Sekalipun ada sedikit persahabatan, mereka tidak akan meninggalkan rekan mereka yang terluka sendirian.
Pasukan khusus ini makan dan hidup bersama, merasa seperti saudara, dan tidak akan menutup mata. Prajurit khusus lainnya bergegas keluar, tapi dia juga menjadi sasaran penembakan Ang Li. Kini, hanya ada 3 pasukan khusus yang bersembunyi di balik bunker. Bahkan jika mereka menentukan lokasi Ang Li, tidak ada gunanya, karena mereka akan dibunuh jika menunjukkan kepalanya. Gemuruh. Tank itu sepertinya telah mengetahui situasinya dan melaju dengan kecepatan penuh. Masalah. Lian sedikit mengernyit, mengetahui bahwa gerakan ini tidak dapat digunakan lagi, dan pasukan khusus serta tim dokter yang terluka akan kehilangan nilainya. Puff, puff. Lian melepaskan 2 tembakan untuk menyelesaikannya, dan kemudian mundur dengan senjata dan peralatan. Dadada. Senapan mesin di tangki mulai menembak, dan peluru mengikuti jejak Lian. Wow. Ang Li melompat ke rumah pribadi dan menghindari peluru untuk sementara waktu. Mencicit. Lian melirik keluar, tersenyum pahit, dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Boom. Dengan suara meriam, rumah tempat Lian bersembunyi berubah menjadi abu. Lampu pengikut di tank mengenai Lian, membuatnya tidak bisa bersembunyi. Senapan mesin itu meraung lagi, mengejar jejak Lian. Setiap kali Lian bersembunyi di balik bunker, tank akan menembak tanpa ampun, dan Lian harus berlari keluar terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti itu, Ang Li tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bersembunyi di balik bunker lagi, Ang Li mengambil senapan sniper berisi peluru tajam dan menarik pelatuknya sebelum tank menembak. Dengan suara, pop, lampu pengikut di tangki menjadi buta. Tanpa sumber cahaya yang mengejarnya, Lian jauh lebih aman untuk saat ini. Ledakan. Peluru artileri lainnya menghantam, dan Lian menghindarinya terlebih dahulu dan melompat ke rumah sebelah. Apa ini? Lian mencium bau bensin yang menyengat. Lian melangkah maju dan membuka kedua penyekat, dan melihat 2 barel bensin. Bab 182. Tank adalah kendaraan yang sangat memakan bahan bakar, biasanya membawa 1 atau 2 barel minyak cadangan dan menyembunyikan barel minyak cadangan selama pertempuran. Ang Li secara tidak sengaja menabrak drum minyak cadangan yang tersembunyi di dalam tangki. Setelah menemukan 2 drum minyak tersebut, Lian mendapat ide. Tank-tank itu sepertinya mengingat drum minyak yang mereka sembunyikan, dan bukannya menembak dengan gegabah, mereka justru malah meraung. Tum, gululu, tum, gululu. 2 drum minyak berisi minyak meluncur menuju tangki. Mobil tangki itu menyadari sesuatu, tiba-tiba mengerem, berhenti, lalu berusaha melarikan diri. Sial, sial. 2 barel minyak tersangkut di bawah tangki. Ang Li mengeluarkan bom pembakar yang menembus baju besi dan memasukkannya ke dalam senapan sniper pasukan khusus. Bang! Ledakan. Pemandangannya sangat spektakuler, dengan 2 naga api bersaing memperebutkan tanah dan melompat ke langit. Tangki tersebut mencoba sekuat tenaga untuk mundur, tetapi masih terkena naga api, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api. Senyuman muncul di bibir Lian. Tindakan ini agak kejam, tapi begitulah perang. Jika Lian lembut, sesuatu yang kejam akan menimpanya. Berganti kembali ke senapan mesin naga miliknya yang berisi peluru yang dimodifikasi, Ang Li siap menembak. Tangki tersebut bergerak mundur seperti bola api, namun tidak bertahan lama sebelum berhenti. Saat penutup atap dibuka, seorang prajurit khusus dengan api di tubuhnya dikeluarkan dari tangki. Nyatanya, Ang Li berbaik hati dan tidak menembaknya secara langsung, melainkan menunggu orang tersebut melompat ke tanah dan berguling untuk memadamkan api sebelum menarik pelatuknya. Jika tidak, prajurit istimewa ini akan dibakar hidup-hidup. Anggota awak tank pasukan khusus lainnya tidak luput, dan mereka semua melompat keluar dari kendaraan dengan tubuh terbakar. Melihat hal tersebut, ketiga pasukan khusus yang bersembunyi di belakang segera melangkah maju untuk memadamkan api dengan ranting, mantel dan benda lainnya. Ketiganya menjadi sasaran pertama Ang Li. Boom, boom, boom. Suara tembakan tidak ada habisnya, dan tidak ada kesulitan dalam menembak. Ang Li bahkan tidak perlu mengubah posisinya. Ketiga pasukan khusus yang ikut memadamkan api pertama-tama, ditembak mati, oleh Ang Li, kemudian pasukan khusus yang tersisa juga, ditembak mati, setelah api di tubuh mereka padam. Pasukan khusus di dalam tank semuanya menderita luka bakar dengan tingkat yang berbeda-beda. Jika mereka tidak dibunuh, mereka masih harus menanggung rasa sakit akibat luka bakar tersebut. Sekarang mereka benar-benar koma, dan dalam beberapa jam helikopter medis akan tiba, dan ketika mereka bangun lagi mereka sudah berada di rumah sakit. Setelah berurusan dengan pasukan khusus di depannya, misi Ang Li pada dasarnya telah selesai. Klose adalah satu-satunya musuh yang tersisa. Selama Klose tersingkir dan peta diperoleh, level pertama akan berhasil dilewati. Ang Li memakai senjata dan perlengkapannya dan mulai menyelinap menuju gereja. Klose adalah orang yang sangat sabar, ia sudah menebak apa yang terjadi ketika mendengar suara di kejauhan, namun ia tidak berpindah posisinya, malah bersembunyi di sudut gelap dan dengan sabar menunggu Ang Li muncul. Ang Li juga tahu bahwa Klose akan melakukan penyergapan di dalam gereja, jadi dia sangat berhati-hati, menggunakan penutup kegelapan untuk bergerak maju dengan hati-hati, dan mengintai di seberang gereja. Ada lampu menyala di pintu gereja, senter dilempar ke tanah, dan lampu menerpa pintu gereja. Ada pedang tertancap di pintu, dengan peta menembusnya. Peta tersebut adalah jebakan yang dibuat Klose untuk Ang Li, sederhana, kasar dan efektif.
Jika Ang Li ingin melewati level ini, dia harus mendapatkan petanya. Peta itu ada tepat di depannya, tetapi Lian tidak berani mengambilnya. Dia tahu bahwa Klose bersembunyi di dekatnya, dengan senjatanya diarahkan ke pintu gereja. Ang Li pertama-tama harus menemukan Klose dan menghadapinya, jika tidak, petanya akan seperti bulan di cermin, terlihat tetapi tidak dapat dipegang. Di mana harus bersembunyi? Ang Li mencari di setiap area dengan hati-hati dan diam-diam. Bagi Ang Li, kota yang ditinggalkan ini adalah tempat berburu penembak jitu alami. Tempat manapun bisa digunakan untuk bersembunyi dan menembak. Segera, Lian menemukan sesuatu yang mencurigakan. Bayangan hitam ditemukan di bagian atap sekitar pukul 3. Dengan menggunakan teleskop penglihatan malam, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah setelan, jili, yang tidak selaras dengan lingkungan sekitar. Lian tidak terburu-buru bertindak, tapi terus mencari. Kemudian, Lian menemukan masalah di reruntuhan tepat di depannya, di seberang gereja. Sebuah sepatu bot terlihat di reruntuhan, hanya berjarak 20 atau 30 meter darinya. Belakangan, Lian menemukan masalah di rumahnya pada pukul 10. Sebagian kecil larasnya mencuat keluar jendela, tampak seperti penembak jitu yang bersembunyi di sana tanpa sengaja mengekspos sasarannya. Ada 3 pertanyaan dalam 3 arah. Tampaknya setiap tempat mungkin merupakan tempat persembunyian Klose, tetapi mungkin juga merupakan jebakan yang sengaja dibuat oleh Klose. Klose mungkin bersembunyi di tempat yang lebih tersembunyi. Jika Ang Li berpindah ke salah satu tempat sesuka hati, posisinya akan terekspos dan dia akan diserang oleh Klose. Ini adalah pilihan yang sulit. Ang Li harus memilih salah satu dari 3 tempat untuk menembak, atau menemukan tempat persembunyian Klose. Dan peta yang menggoda itu. Pilihan apapun yang terburu-buru akan merugikan Ang Li. Ambil napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ang Li menggunakan nafas naga untuk menjaga dirinya tetap tenang. Dia tidak menembak di lokasi yang mencurigakan, dia juga tidak terburu-buru untuk mengambil petanya. Waktu berlalu, dan Lian mengintai di tempatnya tanpa bergerak atau bahkan menyesuaikan postur tubuhnya. Dia tahu bahwa Klose ada di dekatnya dan setiap gerakan kecil yang dia lakukan mungkin diketahui oleh pihak lain. Dia dengan cermat mengamati 3 tempat mencurigakan, dan pada saat yang sama tidak lupa mencari di tempat lain. Selama pemeriksaan dan perbandingan, tidak ada yang mencurigakan dari ketiga sasaran yang terbuka, dan tidak ada pergerakan di tempat lain. Kegelapan perlahan disingkirkan oleh terbitnya matahari, dan bumi menjadi lebih terang. Li tahu bahwa dia harus mengambil tindakan, jika tidak, ketika langit benar-benar cerah, peluangnya untuk terekspos akan meningkat. Daripada menunggu Klose menemukan dan menembaknya, lebih baik ambil tindakan proaktif. Wow! Ketika Lian berdiri, dia sepertinya menendang tumpukan kerikil, lalu berlari ke arah berlawanan dari gereja. Karena tidak mungkin menentukan mana Klose yang asli, dan karena dia tidak tahu di mana Klose bersembunyi, Ang Li mengambil risiko untuk memancingnya keluar. Gereja adalah jebakan yang dibuat Klose untuk Ang Li. Kini Lian tidak punya pilihan selain memaksa Klose meninggalkan posisi penyergapan dan mengubah sikap pasif menjadi inisiatif. Benar saja, ada begitu banyak kebisingan dari pihak Ang Li, dan tidak ada tindakan yang diambil di salah satu dari 3 lokasi mencurigakan yang terungkap sebelumnya. Bab 183. Ang Li menggunakan taktik lari berputar-putar, berusaha mencari rintangan untuk melindungi dirinya. Setelah berlari lebih dari 20 meter dalam satu tarikan napas, rambut di tubuh Lian tiba-tiba meledak. Ini adalah naluri paling konsisten yang dimiliki manusia berevolusi dari hewan, dan merupakan reaksi yang terjadi ketika bahaya datang. Ang Li tahu bahwa pistol Klose telah terkunci padanya, dan langkah selanjutnya adalah serangan peluru. Tanpa pikir panjang, Lian mengerdilkan dan melemparkan dirinya ke sisa tembok setinggi setengah meter di kanan depan. Bang! Suara tembakan terdengar dari arah gereja. Ternyata Klose tidak bersembunyi di luar gereja, melainkan di dalam gereja. Mungkinkah Ang Li sudah berkali-kali mencari keluar dan tetap tidak bisa menemukannya? Sedangkan untuk bagian dalam gereja, Ang Li tidak bisa melihatnya sama sekali karena sudutnya. Hampir pada saat suara tembakan terdengar, Lian merasakan sakit di lengan kirinya dekat bahunya, dan dia melihat darah merah dari sudut matanya. Untung saja tembakannya tidak mengenai kepala, kalau tidak, tidak akan ada kesenangan. Retakan. Lian terjatuh dengan keras di balik tembok yang rusak dan terbaring tak bergerak di tanah, mempertahankan postur jatuh ke tanah, tampak seperti dia sudah mati. Dinding sisa setinggi setengah meter memberi Lian perlindungan yang cukup, tetapi selain kepalanya, sebagian kecil tubuhnya terlihat. Klose pasti menatap ke sini, selama Lian bergerak sedikit, dia akan ketahuan. Oleh karena itu, Ang Li akan berbaring di sana dan berpura-pura mati untuk mematikan saraf Klose dan memikatnya. Setelah baku tembak, seluruh dunia tampak sunyi. Klose tidak mengambil tindakan apapun. Lian terbaring di sana tanpa bergerak, tetapi darah terus mengalir, dan tak lama kemudian genangan darah muncul di sampingnya. Klose bersembunyi di balik meja di gereja, dengan senapan sniper terpasang di atasnya, dan melihat genangan darah melalui teropong. Mati. Klose tidak yakin apakah tembakan yang baru saja ditembakkannya mengenai Ang Li, namun ia yakin setelah melihat darahnya. Faktanya, Klose punya cara yang sangat sederhana untuk mengetahui apakah Lian masih hidup, yaitu dengan terus menembaki tubuh Lian yang terbuka.
Entah apa psikologinya, mungkin dia merasa bersalah, tapi Klose tidak melakukan itu, melainkan keluar dengan membawa senapan sniper. Lian menahan rasa sakit akibat luka tembak dan gejala sisa akibat kehilangan banyak darah. Ia merasa senang saat mendengar langkah kaki tersebut, mengetahui bahwa Klose telah tertipu. Senapan Mosin Nagant terlihat di luar tembok yang tersisa ketika Ang Li jatuh ke tanah, dan Ang Li tidak dapat menggunakannya lagi. Tidak ada cara untuk membawa senapan sniper Jerman di punggungnya. Satu-satunya senjata dan perlengkapan lain yang dapat digunakan Ang Li. Tangan kiri yang ditekan di bawah badan mengeluarkan pistol, dan tangan kanan mengeluarkan granat dan menahannya di bawah penutup tembok yang tersisa, menunggu kedatangan Klose. Meski Lian dipastikan mati, Klose tetap sangat berhati-hati. Dia memegang pistolnya dan memperhatikan Lian melalui teropongnya, jarinya bertumpu ringan pada pelatuknya, siap untuk tembakan kedua kapan saja. Ang Li menilai jarak antara kedua sisi berdasarkan sedikit gerakan yang dilakukan Klose saat berjalan. 30 meter, 20 meter, 15 meter. Ketika jarak antara kedua belah pihak dikurangi menjadi 10 meter, Lian melemparkan granat di tangan kanannya. Klose mengenali granat tersebut dan tidak menarik pelatuknya, melainkan secara naluriah melemparkan dirinya ke samping untuk menghindari ledakan granat. Retakan. Granat itu mendarat di kaki Klose, namun tidak meledak. Klose yang penasaran melihat cincin api granat belum dicabut, dan menyadari bahwa dia telah tertipu. Bah. Ang Li bangkit dari balik tembok yang rusak dan menarik pelatuknya ke arah Klose. Klose mengenakan rompi anti peluru, namun ia menembak dalam jarak yang begitu dekat. Setiap peluru yang mengenai dadanya terasa seperti terkena palu. Setelah ditembak lebih dari belasan kali berturut-turut, Klose sudah pucat, menahan napas di dada dan tidak bisa bernapas, hingga hampir pingsan. Jangan bergerak. Ang Li menendang senapan sniper dari tangan Klose, menempelkan moncong pistol ke kepala lawan dan berteriak. Panggilan. Klose akhirnya bisa bernapas kembali dan wajahnya menjadi lebih baik. Dia menatap Lian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak menembakku saja? Aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Lian tersenyum tipis. Bagi pasukan khusus, dia adalah teroris yang mematikan, tetapi bagi Ang Li, ini hanya penilaian untuk memenangkan penghargaan peluru emas, jadi tidak perlu benar-benar membunuh pasukan khusus. Itu sebabnya dia hanya menggunakan alasan untuk memodifikasi senapan Mosin Nagant. Ang Li melemparkan senjata dan perlengkapan Klose lainnya jauh-jauh, berdiri dan mundur, berencana menggunakan bom yang dimodifikasi untuk membunuh Klose. Ekspresi Klose sangat rumit. Ketika Ang Li mengambil senapan Mosin Nagant, dia berseru, tunggu sebentar, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Lian menghentikan jari-jarinya sedikit dan mengalihkan pandangannya dari pemandangan itu. Saat ini, Lian melihat kilatan cahaya dari barat dari sudut matanya. Jaraknya sangat jauh, minimal 500 meter. Di kota terbengkalai yang tampak seperti reruntuhan, pecahan kaca terlihat di mana-mana. Itu adalah hal yang normal jika berkilau di bawah sinar matahari, tapi Lian merasa gugup. Hati-hati. Lian memperingatkan, dan terbang ke tanah. Engah. Kepala Klose menggeleng, dan ada lubang berdarah di antara alisnya. Dia awalnya ingin memberitahu Lian bahwa dia benar-benar ingin membunuhnya dan memberitahunya tentang pertemuan dengan broker di bar, tapi dia tiba-tiba terbunuh. Lian mengerutkan kening, mengetahui di dalam hatinya bahwa tembakan ini sepenuhnya ditujukan ke Klose. Siapa dia dan mengapa dia membunuh Klose? Lian sempat merasa bingung, namun ia tidak melupakan keberadaan penembak jitu tersebut. Ia berguling dan bersembunyi di balik bunker, mengeluarkan cermin kecil dan merentangkannya untuk mengamati. Pantulan di kejauhan telah menghilang, dan penembak jitu telah bergerak atau pergi. Lian bersandar di bunker dan memandang Klose, masih memikirkan kata-kata Klose sebelum dia meninggal. Apa yang ingin dia katakan padaku? Karena tidak yakin apakah penembak jitu di kejauhan benar-benar sudah pergi, Lian tidak buru-buru bangun, melainkan mengeluarkan kotak P3K untuk menghentikan pendarahan dan membalut luka di lengan kirinya. Untungnya, peluru tersebut tidak merusak tulang, dan Lian hampir tidak bisa menggerakkan lengan kirinya setelah memasang perban hemostatik. Dengeng dengungan. Sebuah helikopter medis terbang di atas kepala Lian, dan Lian bangkit dari tanah dan mengambil peta dari pintu gereja. Ang Li lulus penilaian tahap pertama, tapi entah kenapa dia tidak merasakan nikmatnya kemenangan. Mungkin itu ada hubungannya dengan kematian Klose dan penembak jitu misterius itu. Setelah mendapatkan petanya, Ang Li tidak segera meninggalkan kota tersebut. Ia mencari lagi kota tersebut dengan senapan sniper buatan Jerman di tangannya, namun tidak menemukan jejak penembak jitu misterius tersebut. Semakin banyak tentara mulai bermunculan di kota, dan Lian harus mundur. Bab 184. Setelah meninggalkan kota, Lian menemukan tempat terpencil untuk singgah untuk makan, dan mengeluarkan peta untuk dipelajari. Ada titik awal yang ditandai di peta, yaitu kota yang ditinggalkan. Lalu ada garis lengkung yang membentang hingga titik akhir sejauh 200 km. Tidak banyak petunjuk di peta ini selain titik awal dan titik akhir. Misalnya di mana letak penilaian tahap kedua dan berapa lama waktu penilaiannya. Dilihat dari peta, 200 km ini pada dasarnya merupakan jalan pegunungan atau hutan perawan. Jalan yang menghubungkan titik awal dan titik akhir merupakan jalur terpendek.
Menurut Kepala Sekolah Sami, selama Ang Li mencapai garis finish, ia telah menyelesaikan penilaian dan akan menerima penghargaan peluru emas. Dengan kata lain, penilaian tahap kedua dan penilaian tahap ketiga akan didistribusikan dalam jarak 200 km tersebut. Dilihat dari waktu penilaian tahap pertama, penilaian tahap kedua dan ketiga tidak akan pernah melebihi 24 jam. Berjalan sejauh 200 km dalam 2 hari pada awalnya merupakan tantangan besar, tetapi menyelesaikan penilaian tahap kedua dan ketiga yang lebih sulit adalah tugas yang benar-benar mustahil. Pertama-tama, Ang Li tidak punya waktu istirahat sama sekali. Dia terluka secara fisik dan kelelahan mental. Apapun yang dia temui akan menjadi tantangan. Setelah mempelajari peta, Lian mengidentifikasi 2 lokasi yang paling mungkin untuk penilaian tahap kedua dan ketiga, kemudian menyimpan peta tersebut dan berlari di sepanjang rute. Ya, Lian berlari jauh-jauh. Selain menantang batas kebugaran fisiknya, dia juga harus menghemat waktu. 200 km, Anda harus berjalan 100 km sehari. Jika Anda menambah situasi putus asa dan berjuang, orang akan mati kelelahan. Tanda seru. Tanda seru. Dalam perjalanan ke penilaian tahap kedua, postingan misi Ang Li tentang Klose di forum kematian ditandai gagal. Kegagalan seperti ini sepertinya sudah menjadi hal biasa, dan orang yang makan melon tidak heran sama sekali. Sebaliknya, orang-orang akan terkejut jika suatu saat nanti ada yang menyelesaikan misinya dan membunuh Ang Li. Bagaimanapun, Ang Li adalah orang yang membunuh Dewa Kematian. Kemampuannya mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam menghadapi penembak jitu berulang kali membuktikan kekuatannya. Jika mereka tidak terpesona oleh godaan uang, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menantang Ang Li. Di hutan pegunungan 80 km jauhnya dari kota yang ditinggalkan. 27 siswa dari sekolah penembak jitu tiba-tiba ditarik ke tempat yang aneh, dan semua orang merasa sangat aneh. Ketika saya mendengar bahwa Ang Li akan mengikuti penilaian peluru emas, keterkejutan saya berubah menjadi keterkejutan. Apa? Ang Li ingin menantang Golden Bullet Award. Belum ada yang memenangkan penghargaan ini selama beberapa tahun berturut-turut. Ang Li memang memiliki kemungkinan ini. Ya, Lian bisa dikatakan yang terkuat di antara kita. Bahkan instruktur Mali pun dikalahkan olehnya. Tapi, apakah menurutnya satu orang bisa menghadapi kita semua, siswa? Lian, maafkan aku, demi kehormatan kami tidak bisa membiarkanmu lewat. Saudaraku, bergembiralah dan beritahu bocah itu, Lian, bahwa kita juga bukan vegetarian. Para siswa semua bersemangat dan penuh semangat juang, dan mereka semua ingin memberi pelajaran pada Lian di sini. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Lian telah lulus penilaian tahap pertama, mereka ingin menghentikan Lian di sini. Setengah jam kemudian, semua siswa bersembunyi di hutan. Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, dia tidak akan pernah menyangka akan ada 27 penembak jitu yang bersembunyi di tempat sepi seperti itu. Setiap 10 km dia berlari, Lian akan memaksa dirinya untuk berhenti dan beristirahat, dan mengisi kembali air dan makanan, untuk menjaga kekuatan fisik yang cukup untuk menghadapi penilaian tahap kedua yang mungkin datang kapan saja. Ketika Ang Li hendak menyelesaikan lari 10 km ke-8-nya, seorang pria berseragam kamuflase berdiri di jalan pegunungan di bawah senja. Oliver. Lian hampir tidak menembak pria yang sedang menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Setelah memastikan tidak ada penyergapan di sekitar dan Oliver bukanlah umpan, Ang Li berjalan mendekat. Liang, selamat karena berhasil lulus penilaian tahap pertama, kata Oliver dari lubuk hatinya. Ang Li tetap waspada dan berkata sambil melihat sekeliling, Oliver, kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengatakan hal-hal baik, bukan? Tentu saja, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa penilaian tahap kedua telah resmi dimulai. Lawan Anda dalam penilaian ini adalah semua siswa di sekolah. Mereka. Lian melihat sekeliling dengan hati-hati, mengetahui bahwa orang-orang itu semua adalah ahli dari para master. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Apakah mereka semua akan dibunuh dalam penilaian ini? Lian bertanya. Oliver menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu hanya perlu berhasil melewati area penilaian tahap kedua dan menuju ke area penilaian tahap ketiga. Penilaian tahap kedua harus diselesaikan sebelum fajar. Itu selesai sebelum fajar, yang berarti Lian memiliki waktu penilaian hampir 12 jam. Area penilaian tidak akan terlalu luas, dan 27 orang tersebut diperkirakan akan menyusut menjadi 5 km. Menyelesaikan perjalanan 5 km dalam waktu 12 jam nampaknya sangat sederhana, namun nyatanya jauh lebih sulit dibandingkan penilaian tahap pertama. Siswa mana di sekolah penembak jitu yang bukan prajurit terbaik di antara prajurit terbaik di semua negara? Setelah 3 bulan berlatih di sekolah, kemampuan penembak jitu setiap orang telah mencapai tahap abnormal. Terutama skill dasar persembunyian sniper. Akan sulit menemukan mereka jika mereka bersembunyi, dan akan lebih sulit lagi menemukan mereka karena hari akan segera gelap. Anda bahkan tidak tahu di mana musuh itu berada. Jika Anda mengambil satu langkah maju dengan gegabah, Anda mungkin terbunuh. Oleh karena itu, penilaian tahap kedua dapat dikatakan beberapa kali lebih sulit dibandingkan tahap pertama, dan juga merupakan tantangan terbesar bagi Ang Li. Saya mengerti. Lian mengangguk dan hendak melewati Oliver tetapi dihentikan. Ada lagi? Lian bertanya dengan bingung. Oliver tersenyum dan berkata, semua siswa menggunakan bom yang dimodifikasi. Demi keadilan,
Mohon serahkan kelebihan perlengkapannya. Perlengkapan berlebih mengacu pada semua senjata dan perlengkapan kecuali Mosin Nagant dan bom yang dimodifikasi. Saudaraku, tahukah kamu berapa berat peralatan itu? Saya berlari bersama mereka sepanjang hari. Lian memiliki keinginan untuk memukuli seseorang. Namun Oliver berkata dengan tenang, ini adalah aturan mainnya, harap patuhi itu. Aturan permainan. Apalagi yang bisa saya katakan? Lian tidak bisa berkata-kata dan mengeluarkan semua senjata dan perlengkapan termasuk kacamata penglihatan malam. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan membuangnya ke kota, yang akan menghemat energi. Oliver menunjuk setelan kamuflase pada Ang Lee dan berkata, masih ada ini. Jangan tinggalkan ini untukku juga. Ang Lee begitu tak berdaya sehingga ia melepas penyamarannya dan melemparkannya pada Oliver, sehingga ia tampak sama seperti ketika ia terbangun di kota kecil. Apakah ini baik-baik saja? Oliver berbalik dan memberi isyarat, tolong. Bersambung.